akan tahu gimana sih Bu Saras yang semakin hari semakin cetar membahana. Teman-teman mau? Mau, ya. Ya. Jadi ini tema keren banget. Sekali lagi fokus ya, dengarkan dan kita sama-sama panggil dan bangkit berdiri. Bangkit berdiri dong, biar Bu Sarasnya semangat ngasihnya. Oke, bangkit berdiri. Ayo Pak Bu, ini daerah kita bikin olahraga ya, duduk naik duduk gitu ya. Oke, kita kasih tepuk tangan yang membahana cetar kepada Ibu Sarah, silakan. Terima kasih Mbak Artika. Suara saya udah kenceng belum ya? Oke, semangat pagi semuanya. Pagi-pagi happy. Semangat pagi yang ada di online. Ya, semoga semuanya tetap fokus ya. Oke, saya mau semuanya tetap berdiri. Iya, oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini yang bermacet-macetan ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau semua yang ada di sini ya, nanti insya Allah ya mudah-mudahan dapat menyerap semuanya dengan baik. Nah untuk itu, supaya nanti benar-benar bisa terserap, saya mau urusan dalam negerinya ditaruh dulu di rumah sana ya. Oke. Saya mau semuanya tersenyum ya, cuman saya mau tersenyumnya tulus. Untuk itu saya mau semuanya tarik garis bibir kanan 2 cm, kiri 2 cm, oke? Tahan 7 detik. Oke? Senyum 227. Oke? Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Senyum 227. Oke? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Oke, rilis ya. Gimana rasanya? Oke, karena kalau kita happy, kita akan menyerap lebih baik. Dan saya mau semuanya di sini sehat. Untuk itu, saya mau supaya makin sehat, aliran darah lancar, dan ini menjadi anti stroke. Ya, aplaus yang luar biasa buat diri kita sendiri masing-masing. Aplaus yang lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi. Udah panas belum? Oke, lebih luar biasa lagi. Oke, terima kasih. Gimana? Tangannya sudah merah? Oke, kalau tangannya sudah merah berarti aliran darah lancar. Oke, untuk itu silahkan. Dipersilakan kembali duduk dengan nyaman ya. Oke, demikian pula mungkin yang di online harapannya juga mengikuti ya apa yang saya sampaikan. Ya, selamat pagi sebelumnya. Salam kenal, saya dengan Saras ya. Tapi sudah tidak menjadi Saras 008 lagi ya. Oke, buat yang mungkin seumuran masih usia 30-an sama seperti saya. Tahu ya, film zaman dulu ya, Saras 008 ya. Siapa Saras 008? Ada yang tahu? Saram 008? Itu adalah pahlawan kebajikan. Cuman pahlawan kebajikan dulu kan hero ya, wonder ya, Wonder Woman lah kurang lebih. Cuman sekarang badannya udah mekar, udah nggak bisa terbang lagi ya, makanya di TV udah nggak ada, udah berhenti ya. Oke, apa sih ya? Oke, di sini saya ingin membawakan gini, sebelumnya di sini Saras tidak mengajarkan ke teman-teman ya. Saya di sini hanya sharing apa yang menjadi pengalaman diri saya ya. Tapi sebelumnya semoga ya apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman hebat semuanya di sini. Ya, karena saya tahu dunia sales, dunia marketing itu liku-likunya banyak atau sedikit? Banyak, masa banyak? Beneran banyak? Ya, tapi sebelumnya di sini saya mau tahu, di sini yang benar-benar baru bergabung atau baru hari ini datang ke sini, boleh angkat kaki, salah angkat tangan? Oke, oh banyak juga ya yang baru hari ini datang ya. Oke, plus dong yang luar biasa buat sahabat-sahabat yang baru hadir. Kemudian yang baru 1 minggu ada? Yang baru 1 bulan?
Yang sudah 6 bulan? Yang nggak produksi-produksi? Yang 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Ya, oke. Di sini saya sudah bergabung di Kowe sejak Oktober 2022. Ya, jadi 3 tahun ya, kurang lebih ya. Berarti 3 tahun ya. September ini ya, September akhir ini adalah 3 tahun ya. Liku-likunya banyak nggak? Nanti kita lihat ya. Oke. Nah, di sini kenapa sih saya sampaikan, saya bicara tentang belief, tentang keyakinan, tentang apa ya? Ini keyakinan ya. Di sini terus the invisible force behind every achievement. Jadi belief itu apa sih? Sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sebenarnya itu yang bisa menjadi yang apa ya? Di balik setiap pencapaian pasti ada belief-belief yang diyakini sama kita. Nah, untuk sebelum kita bahas lebih dalam, di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Tak kenal maka ta'aruf ya. Tak kenal ya kenalan lah ya, supaya sayang dulu ya. Nah, di sini saya mau sampaikan latar belakang saya. Boleh nextnya, Mbak? Nah, di sini tadi benar ya latar belakang saya, intinya perjalanan karir saya sebelum berada di Kowe. Dulu intinya saya lahir dari keluarga yang sederhana, ya, terlahir dalam anggota Arema ya, Aremalang ya. Oke, temenannya masih ngoedan ya, ya mungkin saya rata-rata edan juga Malang ya, Ces. Kerangalam. Oke. Nah, di sini saya awal merantau ya tahun 1993 saya di Garuda Indonesia. Ya, saya di BUMN sebelumnya kurang lebih 13 tahun. Oke. Ngelamar ke pramugari ya, tapi namanya seorang ibu ya, seorang ibu berdoanya gini, ya Allah mudah-mudahan anak saya dapat pekerjaan yang lebih bagus daripada pramugari. Ya, saya tes waktu itu 10 tahapan untuk jadi pramugari. Oke. Tapi di Pantuhir saya fail. Ya. Malam sebelum tes saya itu ngimpi. Ngimpinya, Pak, saya kok nggak dipanggil, Pak? Gitu. Di ngimpi itu, ya. Oh, pokoknya malam sebelum tes saya itu zaman dulu nonton show-nya Niki Ardila. Jadi saya pulang malam, terus saya tidur, mungkin juga kelelahan juga, saya mimpi tapi di situ saya dibilang, kok saya nggak dipanggil? Iya, kamu nggak dipanggil karena kamu salah tulis, bilangnya gitu. Tapi tenang, kamu nanti dipanggil lagi, gitu. Ya, udah besok pagi saya bangun, intinya saya kesiangan, padahal itu tes terakhir. Jadi saya nggak sempat sarapan, yang harusnya saya naik bis Garuda waktu itu, akhirnya naik umum. Dalam perjalanannya, saya naik bis umum itu, sopirnya tuh berantem terus, ya. Pokoknya nggak nyaman hari itu. Dan udah sampai sana, saya belum sempat sarapan, belum apa. Kita mau keluar sarapan nanti takut dipanggil. Intinya saya dipanggil tuh jam 3 sore untuk tes terakhir. Nah di situ saya sudah lelah, sudah ini berkata ya, dan nggak tahu ya, kembali lagi pada belief kita, ya, pada belief kita. Tahap 1 sampai ke 9 itu saya yakin, oh ini mah lolos. Di tahap itu saya nggak yakin lolos. Dan benar begitu tes, kan dicek semuanya. Itu kenapa kakinya kok biru-biru? Gitu, karena saya berdiri mungkin ya lama di situ. Terus wajahnya juga nggak fresh seperti itu. Nah, pramugari nggak boleh capek gitu, dia bilang nggak boleh tuh kakinya biru-biru saat itu. Ya sudahlah, dan saya yakin itu nggak diterima. Dan saya nggak lihat pengumumannya, karena dari diri saya sendiri yakin saya nggak diterima. Ya, kembali lagi kita bicara belief ya. Dan di situ kemudian ya udah, kayak apa saya harus balik lagi nih ke kampung. Waktu itu kan saya di Malang tapi tesnya di Jakarta, ya kan? Nah, cuman saudara bilang udah di sini aja, jangan kemana-mana gitu. Intinya kemudian 2 minggu kemudian mimpi itu benar, saya dipanggil lagi.
ya, tapi untuk tes di darat. Nah di darat tes lagi saya 3 kali dan saya yakin itu masuk. Ya, di sini cocok banget dengan kita bicara belief. Jadi hati-hati dengan kita punya belief, ya. Intinya kemudian saya menjalani 13 tahun di Garuda Indonesia, tapi keresahan demi keresahan karena kita tahu mungkin di sini masih ada yang sebagai bangsawan. Ada bangsanya karyawan? Ada? Ada? Oke, ya. Nah, kayaknya nih di sini sudah entrepreneur semua nih, pebisnis semua ya, karena nggak ada yang angkat tangan ya. Saya dulu bangsawan 13 tahun intinya ya. Oke, di situ saya ada keresahan karena kita tahu bahwa kita tidak bisa menentukan berapa income kita. Ya, kenaikan saya sebenarnya saya mampu ngerjain kerjaan bos saya saat itu seperti itu. Cuman kita nggak bisa seperti itu kan kalau sebagai karyawan ya. Kita mau lakukan yang terbaik pun yang dapat nama pasti bos kita. Kemudian jatah cuti juga jadi problem ya kan, jatah cuti kita habis ya untuk gantiin pembantu doang, apalagi kalau waktunya mudik gitu ya. Nah intinya di situ saya berusaha gimana ya cari peluang-peluang yang lain ya. Dan kemudian berjalannya waktu kemudian saya kenal dengan emak saya, emak saya ya. Jadi yaitu istri dari saya punya leader di sini ya, dari SM saya Pak Sarwono ya, Ibu Dewi Ratnaningsih. Jadi runtang-runtung dari dulu saya sudah berapa tahun ya dengan Bu Dewi ya, berapa tahun ya Umi? 20 tahun lebih ya, sebenarnya pengenalannya bukan 2005 aja sebelumnya ya, jadi 20 tahun lebih. Nah di situ kemudian saya di Prudential sebelumnya ya, yang sebenarnya saya jalani juga sampai saat ini ya, sampai saat ini. Kenapa? Tapi saya tidak menawarkan kembali, tapi saya tetap bertanggung jawab untuk menservis mereka. Kenapa? Karena itu kasihan kalau kita tinggalkan ketika mereka ada klaim segala macam ya, itu sebagai tanggung jawab moral kita. Ya, buat teman-teman di sini yang mungkin ada latar belakangnya insurance, jangan tinggalkan mereka, kalaupun mungkin servisnya dipindahkan, tapi tetap teman-teman usahakan untuk tetap membantu. Karena kalau kita sendiri sebagai nasabah pasti pusing ya kalau kita kehilangan kontak ya. Dan kita tahu kondisi insurance itu ketika ada something, kondisi orang sakit, kepanikan ada. Nah kita salah satunya untuk membantu ya. Dan kenapa salah satunya kemudian saya juga hijrah ke Kowe, salah satunya adalah ketika bicara insurance, tanggung jawab kita itu seumur hidup. Ya, pekerjaan kita dari A sampai Z. Ya, kalau di sini kita sudah ada jatahnya masing-masing. Dan kita apa? Edukasi sendiri, pasti install sendiri. Ada bagian yang finance sendiri sehingga sangat ringan sebenarnya ketika teman-teman terjun bersama Kowe. Ya, nah kemudian kurang lebih sekitar yaitu di tahun 2022 mungkin karena berarti saya di Prudential saja itu sudah 20 tahun ya, itu ada titik jenuh juga di situ ya. Titik jenuh, makanya saya pun move di sini dan itu pun juga saya atas ajakan dari emak saya juga ya, Ibu Dewi Ratnaningsih dan Pak Sarwono ya. Beliau adalah orang-orang luar biasa ya, di mana kebetulan kami juga bertetangga ya, jadi ini berkata kayak kakak adik ya, saudara dekat ya. Dan saya mau semuanya teman-teman yang ada di sini aplaus luar biasa dong untuk leader saya Pak Sarwono dan Ibu Dewi Ratnaningsih. Tanpa beliau saya nggak ada di sini ya. Dan kemudian sampai saat ini kemudian di September 2022 saya join bersama Kowe dengan alasan-alasan yang yaitu tadi ya, jenuh, kondisi keuangan ya, kondisi kemarin COVID ya, sehingga kita mulai mencari hal yang berbeda dan alhamdulillah juga yaitu semua ya, sudah qadarullohnya Pak Sarwono bertemu dengan GM kita Mbak Prita ya, kemudian ada Mas Ali ya, Mas Ali love you Mbak Prita, semuanya ya, yang sudah memberikan kita menjadi wasilah
kami ada di sini. Dan saya yakin semua yang ada di sini, teman-teman yang ada di sini, pasti punya alasannya masing-masing. Benar nggak? Kenapa mau ada di sini? Ya, oke. Jadi ini salah satunya. Dan kami juga sempat jadi founder ya, salah satunya di Benefitras. Makanya di sini ini foto lama saya dengan Pak Sarwono, kemudian ada Bu Dewi, kemudian ada Bu Nur Hasni ya. Itu kami sahabat-sahabat dulu di insurance ya. Oke, berikutnya next. Nah, mengapa kita ada di ruangan ini sekarang ini? Ya, apa alasan kita? Pasti teman-teman di sini punya goalsnya masing-masing. Kalau enggak mungkin bela-belain macet-macetan ada di sini. Benar enggak? Apakah di sini alasan teman-teman keluarga atau apresiasi sendiri atau pengen merasa bermanfaat? Pak, boleh tahu enggak Bapak, sekarang usia Bapak Pak? Maaf Pak. Keluarga. Manfaat, oke. Anak-anak udah besar Pak? Oke. Mengapa Bapak masih mau memikirkan hal ini? Sehingga Bapak mau repot-repot untuk datang ke sini pagi hari ini? Life is go on, jadi kehidupan kan terus berjalan. Apapun yang terjadi di depan mata kita, mau nggak mau kan harus kita lewati. Dan itu penuh halangan rintangan yang tidak kita ketahui. Jadi ini salah satu cara yang mungkin lebih mudah ya bisa saya lakukan dengan melihat usia, terus nggak terlalu ribet, terus dekat dengan rumah, akses kendaraan juga mudah, cukup dari MRT ke MRT, kurang lebihnya itu. Oke, boleh Bapak yang di sampingnya apa Pak alasannya Pak? Kebetulan saya kakak kelasnya beliau, ya kami alumni dari sekolah Pangujulur, jadi idem. Idem ya? Wah, simpel aja. Sim-sim ya? Hidupnya gampang aja deh. Ikutin arus saya. Yang penting yakin kepada Allah, ikhlas karena Allah. Mencari ridhonya Allah. Kalau Allah itu semuanya beres. Ya, amin. Oke, siapa di sini yang alasannya adalah buah hatinya masih sangat memerlukan perjalanan? Bapak, Ibu ya. Oke, banyak ya. Saya yakin punya alasannya masing-masing. Dan goals ini adalah hal yang sangat penting. Ya. Selain goals itu hot button yang jelas. Jadi hot button kita apa? Jadi gini loh, kita tahu perjalanan di sini dunia sales itu banyak liku-likunya, ya, apa namanya? Tapi kalau kita nanti kasih kesimpulan, sebenarnya problemnya apa itu simple sebenarnya, ya. Hanya saja kalau tidak jelas, yuk kita bisa bangkit lagi nggak sih dengan kita apa? Oh anak saya hari ini belum, besok nih bulan depan depan sudah harus bayar semester. Oh anak saya belum bisa beli susu. Oh saya sudah pensiun tapi anak saya belum mentas. Bisa ya, berbagai alasan teman-teman berada di sini ya. Dan dalam perjalanannya ada jatuh bangunnya, teman-teman bisa seberapa cepat bangkit. Ya. Apakah kita hanya melihat dari sekedar kita dengan goals kita? Apakah kita hanya dengan mencet hot button kemudian kita langsung bisa bangkit lagi? Ketika kita tidak memegang adanya belief, ya. Nah, sekarang sebelumnya teman-teman coba cari hot button teman-teman sebenarnya apa? Kenapa sih mau susah-susah kemari hari ini di mana di luaran sana tuh sangat macet-macet, gitu. Cari, ya. Berikutnya, next. Nah, ini hot button saya, ya. Ini alasan saya mau berada di sini, ya. Dan di sini pun yang bisa menyebabkan kita, yang membuat saya pun bisa bangkit lagi. Ya, kan teman-teman tahu ya, join di Koe awal jadi apa? HP. Kemudian apa? Oke, kemudian HM, SM, GM. Oke. Kira-kira ketika sudah menjadi seorang leader, apakah udah pasti itu aman? Oke, teman-teman. Di Kowe ini adalah sebuah perusahaan, kita di sini bukan MLM, ya. Ini adalah kita benar-benar aktif income teman-teman di sini, ya. Tapi di posisi manapun, Kowe memberikan peluang untuk kita mendapatkan income yang besar dan cepat. Ya, bisa nggak seorang SP income-nya lebih besar daripada seorang HM? Bisa banget, ya.
Nah, kemudian bisa nggak lebih besar daripada seorang SM? Bisa banget, ya. Nah, tapi kenapa di sini Kowe memberikan pilihan, teman-teman mau jadi penjual atau pebisnis? Ya kan? Kalau mau jadi penjual ya udah terus menjadi HP. Tapi kalau mau pebisnis mulai dengan jenjang karir yang ada ditawarkan oleh Kowe. Di mana startnya dimulai dari HM. Ya. Tapi ketika sudah masuk sebagai level leader, yaitu start dari HM, SMGF, kira-kira benar-benar sudah aman, nggak bisa turun? Belum tentu. Ada namanya maintenance, ya, oke, ada namanya maintenance. Nah, banyak sekali. Jadi kalau kita tidak bisa maintenance, ada kemungkinan kita bisa turun. Ya, buat teman-teman ketika sudah jadi leader, kemudian maintenance tidak tercapai, turun. Kira-kira teman-teman masih mau di Kowe? Benar? Yakin? Karena banyak loh teman kita yang demosi kemudian hilang. Ya, masih gandolin kemelekatan dengan namanya leader. Padahal semuanya adalah amanah, semuanya adalah titipan, semua itu atas izinnya. Ya. Berapa banyak kita gandolin itu? Ya, karena saya bilang HM, SM, GM, SP tidak ada titik aman. Oke, saya mau cuma pesan buat semua teman-teman di sini, di posisi manapun, Kowe memberikan peluang income tadi besar dan cepat. Di posisi manapun, ketika kita punya income lagi besar, jangan jadi OKB. Maksudnya apa? Mau lagi besar, saya mau ngambil cicilan A, B, C. Akhirnya nanti kejeblos. Jadi saya cuma pesan saving. Karena kita nggak tahu sampai kapan kita ada di sini. Mungkin kita maunya terus, cuman kadang badan. Ya. Nah, ketika kita sudah saving, nanti teman-teman punya persiapkan untuk passive income-nya. Supaya nanti ketika kita memang sudah tidak diizinkan lagi sama Allah untuk melangkah keluar rumah, teman-teman punya income itu untuk supaya nggak merepotkan keluarga. Intinya seperti itu. Ya. Nah, tapi untuk hal ini, jadi ini adalah khotbatan saya. Saya sharing seperti ini karena saya mengalami jatuh bangunnya berada di Kowe. Saya belum cerita gini udah nangis judulnya. Ya. Jadi ini yang harus teman-teman pegang, ya. Sebagai seorang HM, saya sudah pernah. Kok saya melo sih? Saya sampai bingung mau cerita apa. Ya teman-teman, saya sudah pernah naik HM waktu itu, dan saya sudah pernah turun dan kemudian naik lagi. Ya, alhamdulillah, Allah izinkan itu semua. Ya, hal-hal apa intinya gini? Saya tahu ini semua adalah amanah, semua amanah. Mau naik turunnya kondisi kita itu kan terserah Yang Maha Kuasa sebenarnya. Kita hanya ikhtiar menjalaninya. Namun apa alasan kita tetap berjuang, berikhtiar? Kalau saya sendiri adalah ini, ya, di mana teman-teman bayangin kondisi saat itu gini. Jujur saya sampaikan, HM saya saat HM pertama itu saya jalannya merasa lebih berat dibanding HM saat ini. Ya, kenapa? Karena itu ya, saya masih mengedepankan kemelekatan, ya, kemelekatan. Dan karena kita bawaannya udah dari insurance gitu, selalu komplain dengan kenapa sih Kowe mesti ada demosi, kenapa sih selalu ada maintenance. Jadi kita tuh kayak kocokan arisan boleh dibilang ya, per 3 bulan ada yang namanya maintenance. Ya, dan itu selalu akhirnya menjadi sesuatu yang, dan itu menjadi berat sebenarnya ketika kita lakukan, kita ada kemelekatan itu. Ya, dan di situ ada hal yang harus berperang di dalam sendiri. Ya, dan nggak mudah untuk seperti itu. Tapi ketika kemudian kita menerima itu semua,
itu sebenarnya menjadi ringan. Oke, saya terima, kemudian saya turun. Justru ketika saya kondisi sudah turun, udah no problem. Ya, saya tetap, apa tugas saya? Dengan adanya ini, saya tetap ikhtiar. Tetap ikhtiar untuk memenuhi semua kebutuhan ini. Jadi justru ketika kondisi HP, ya sudah saya jalani aja dengan happy. Dan saya yakin banget, kembali lagi nanti bicara belief, kita nggak usah khawatir tentang urusan makan, kita nggak usah khawatir tentang urusan anak sekolah, karena Allah pasti kasih. Allah pasti kasih, yang maha kuasa pasti kasih. Ya. Dan nggak ada yang namanya rezeki dari Allah itu yang kelamaan atau kecepatan, nggak ada. Yang pasti tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita stres, kita stroke, kita stop sebenarnya, ya itu karena kita pakai kekuatan kita sebagai manusia. Ya, nah, jadi di sini intinya ke waktu itu kemarin saya udah ada tanggung jawab. Bukan sebenarnya, mungkin saya mengambil, ini amanah. Jadi satu, kalau anak-anak saya sebenarnya sudah kerja, udah apa ya, tapi ada amanah lain yang dititipkan Allah untuk saya, bukan saya hidupi ya, melalui saya Allah memberikan rezekinya kepada keponakan-keponakan saya. Ya, kalau kedua anak saya sudah mentas, tapi ada keponakan saya yang saat ini ada SMK kelas 2, ada yang SD kelas 2, dan ada yang masih umur mau 4 tahun, ya, yang memang itu baik seluruh biayanya, sekolah dan segalanya itu saya yang memang Allah menitipkannya ke saya seperti itu, ya, di mana mereka ada nggak sih? Emang bapaknya pada kemana? Ada, ya. Tapi kembali lagi ya, semua pasti ada ceritanya dan pasti ujung-ujungannya maksud Allah tuh apa? Pasti niatnya baik, ya. Pasti ujungnya baik. Nah, kemudian di saat kemudian kondisi saya di kondisi sebagai turun, di kondisi saya turun, saya tetap berjalan, tapi saya lakukannya dengan happy, tanpa khawatir. Pokoknya tugas saya adalah ikhtiar. Ya, tugas saya ikhtiar. Hasil terserah Engkau ya Allah. Justru ketika kita lepaskan, kita terima, Allah ngasih jalan itu. Ya, bukan semata-mata karena saya bisa, sayanya enggak. Pasti Allah yang maha mengatur. Ya Bari pasti maha mengatur di situ. Dan kemudian saya akhirnya naik HM lagi. Di posisi HM yang baru, ya, justru yang harusnya langsung saya, kan di situ saya meningkat ya, kemudian di HM yang baru saya ada ujian lagi, ya, ketika saya baru mau push lagi ke atas, adik saya kena stroke, ya, kena stroke, ibu bapak saya sudah nggak ada, mau nggak mau saya pengganti orang tua, ya, jadi saya harus pulang ke Malang dan berbarengan demikian. Ini ada rumah, maksudnya apa? Karena itu rumah tinggalan orang tua yang mana mungkin usianya udah sekitar 100 tahun kali ya. Yang khawatir kalau saya biarkan ambruk. Ya, mau nggak mau saya juga harus perbaiki. Dan sempat hampir 2 bulan di sana, naik HM lagi, produksi nggak mencukupi lagi, ibarat kata. Masuk kena maintenance lagi di situ. Cuman saya selalu bilang sama Allah kembali, ya Allah Engkau tahu saya nggak males. Ya, ada yang memang Engkau titipkan, memang harus saya urus. Dan saya yakin jika Engkau masih, saya bilang, jika memang jabatan yang saya pangku ini hal yang baik buat saya, buat keluarga saya, dan masih Engkau izinkan, mudahkan. Terserah Engkau mau bagaimana, tapi jika memang tidak baik ya saya terima untuk hal itu, saya lepaskan. Gitu. Ya. Tapi ya qadarullahnya kemudian saya tetap terus berjalan dan saya nggak tahu nih ngebangun rumah pun saya uangnya juga gimana ya kalau saya bicara di sini. Intinya kalau kita sudah hasbunallah, kita serahkan sama Allah, itu pasti dikasih. Contoh, saya harus bayar tukang, tapi kondisi lagi nggak ada. Saya cuma bilang, ya Allah ini tukang besok
engkau aja deh yang bayar, terserah engkau duitnya dari mana. Dan itu selalu ada, nggak tahu. Ya, nggak tahu kalau saya bicara dan banyak hal, jadi saya mau sharing juga di sini buat teman-teman yang mungkin dengan problem-problem banyak di rumah sana, ketika mungkin ada kepikiran butuh uang, jangan pikiran pertamanya minjem dulu, jangan. Pokoknya buang jauh-jauh urusan minjem. Jangan mengandalkan diri untuk pada manusia, jangan. Terserah engkau ya Allah, nanti mau pokoknya engkau yang mengizinkan kebutuhan itu ada adalah yang Maha Kuasa juga. Jadi biarkan, lepaskan. Saya sering banget contoh, zaman dulu, ya memang saya mungkin jalannya seperti ini, saya harus membayar hutang, sebenarnya bukan hutang saya harus untuk keluarga saya juga. Misalnya saat itu saya setiap bulan harus membayar sekitar hampir 11 juta. Ya Allah, uang masih ada 1 juta. Yang 10 juta engkau ya Allah. Terserah. Ya, saya nggak mau pusing, saya tetap jalani aja, ikhtiar dan lakukan dengan happy. Yakin, dan itu sudah berulang kali seperti itu. Gak usah begitu deh, contoh. Dulu saya ngambil rumah, itu setiap bulan saya harus bayar 4 juta. Bayangin gaji saya zaman dulu cuma 1,1 juta. Terus saya ngambil rumah, suami saya, Bunda, ini ayah gak ada duit, duitnya dari mana? Entar ada. Ini untuk bulan ini ada, entar. Udah ada. Nanti disiap. Saya yakinnya dan ada aja selalu. Selalu ada. Ketika kita sudah ngandelin sama yang maha, apa yang gak dikasih? Cuman kadang tergantung kita. Kita punya keyakinan seperti apa. Karena Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Kita yakin, Allah kasih keyakinan itu. Kita ragu, Allah kasih keraguan itu. Jadi hati-hati banget. Dan pertolongan Allah itu saya kasih tahu akan datang ketika kita sudah kosong, ketika kita sudah nggak ada rasa khawatir, sedih, marah, kesel, bingung, udah nggak ada itu, baru pertolongan Allah datang. Itu yakin ya. Kembali lagi teman-teman, yakin nggak? Itu aja. Nah ini hot button saya. Kurang lebih kenapa saya mau bangkit lagi, dan memanglah saya cuman minta ya Allah, nikmat kayak begini ini jangan diambil, itu aja. Ketika itu diambil, ketika keyakinan kita sama Allah diambil, aduh itu naudzubillah dah. Jangan ya, tapi mudah nggak mudah, apalagi kalau kita kan sebenarnya kita kembali lagi ya, kita tahu setiap orang ini punya garisnya masing-masing. Sudah ada nih rezeki udah disiapin, cuman kadang rezeki itu sendiri, kita sendiri nih yang nampik sebenarnya. Nampik dengan apa? Dengan rasa bingung, rasa sedih, rasa kesel, rasa marah, rasa sebel, rasa komen negatif. Itu yang akhirnya membuat rezeki itu mau hadir tapi kita masih pakai payung, layer-layernya masih banyak. Itu yang sebenarnya harus kita singkirkan. Ya, nggak mudah, tapi ya harus diusahakan kalau kita mau hidup bahagia, happy. Bahagia itu bukan berarti kita uangnya puluhan juta, ratusan juta, sebenarnya tidak seperti itu. Karena di kondisi saya, waktu itu jadi HP turun, income saya nggak besar dan saya bukan orang yang langsung, mungkin kalau leader saya punya income langsung cepet ya, tapi saya tidak. Tapi saya merasa itu income yang berkah dan saya merasa, justru saya merasa kaya. Walaupun saat itu mungkin income saya cuma 5 juta, 7 juta. Tapi saya merasa kaya, saya masih bisa berbagi, saya bisa memberikan yang terbaik buat ponakan-ponakan saya, ya. Tapi saya melihat ada yang teman-teman saya yang income-nya mungkin puluhan juta, tapi masih bingung, oh ini masih kurang. Nah kembali lagi, kita rasa syukur kita seperti apa, ya. Oke berikutnya, next. Nah ini saya mau sharing aja promosi pertama saya sebagai HM pertama, ya. Dan yang sebelah sana itu saat saya interview untuk menjadi HM kedua. Ya, bayangin saya pakai kursi roda. Saat itu. Pagi saya interview, tahu-tahu nggak tahu gimana, tiba-tiba ini saya sakit. Tapi karena ini kesempatan, saya tetap jalan. Waktu itu Pak Sarwono bilang, Mbak sendirian nggak apa-apa ya? Oke nggak apa-apa, Bi, aku ada Allah gitu. Ya. Begitu sampai di eskalator bawah, langsung tiba-tiba ini saya sakit luar biasa, saya nggak bisa gerak.
satpam di bawah datengin saya, "Ibu kenapa tuh?" Saya nggak bisa gerak waktu itu. Karena interviewnya sekitar jam 10 pagi, saya sampai sini tuh setengah 10. Akhirnya saya dibawa ke UGD ya, dan kemudian saya punya emak sama bapak ya, yaitu Pak Sarwono sama Bu Dewi yang tadinya nggak datang untuk nemenin saya, buru-buru mereka mandi. Karena kenapa mereka nggak temenin sebenarnya, saya juga nggak minta untuk ditemenin cuman saya yakin Pak Sarwono sama Bu Dewi tuh pengennya selalu mendampingi gitu ya. Dan karena beliau habis loading saat itu ya, jadi masih kelelahan, tapi ketika kondisi saya seperti itu buru-buru mandi dan menyusul saya ke UGD saat itu. Dan saya bilang ini kondisi begini, dan Pak Sarwono bilang, "Ada di mana Mbak?" "Oh udah di sini," udah tenang tadinya, tapi kaget begitu saya bilang ada di UGD pakai kursi roda saat itu. Ya, gimana ya Bi, bisa nggak sih di reschedule aja, nggak usah. Bisa nggak ke atas ke sini, tapi tetap pakai kursi roda gitu. Jadi alhamdulillah manajemen baik mau menunggu saya. Jadi saya nunggu nih Pak Sarwono jemput saya ke UGD. Jadi dari UGD sampai ke lantai 8 saya pakai kursi roda untuk interview. Kondisi sakit dan kondisi alhamdulillah di bawah ada bantal panas ya. Jadi saya interview dengan kondisi saya nggak bisa jalan saat itu ya. Dan ini saya melihat kembali lagi Allah mau ngetes saya mundur atau enggak di situ ya. Dan ujian ini alhamdulillah terlampaui ya. Dengan kondisi seperti ini pun kemudian ujian berikutan kembali adik saya stroke dan sebagainya, tapi itu semua berlalu. Dan kembali kemarin kan dalam 3 bulan untuk maintenance itu kami kan harus ada 80 net sales ya. Kalau tidak akhirnya kita bisa turun, tapi alhamdulillah dikasih challenge kembali. Dan alhamdulillah terlalui. Kembali lagi kita pada belief kita ya. Dan saya juga sangat bersyukur ya. Kenapa? Saya berada di flash team ya. Dengan saya punya nahkoda yaitu Bapak Sarwono yang selalu mengayomi ya, Jadi kalau untuk urusan kompor ya saya punya emak luar biasa ya, Bu Dewi Ratnaningsi ya. Tapi ada Pak Sarwono yang selalu membuat kita ketika lagi ini itu beliau adalah orang yang sangat bijaksana ya. Dan dengan di Flash Team alhamdulillahnya kami juga punya akademi yang punya sudah punya sistem training tersendiri juga untuk memastikan tim kami event itu offline maupun online ya tetap mendapatkan pembelajaran yang baik. Kemudian kita kuatkan juga dari sisi positioning, dari sisi belief dan semuanya. Jadi bukan sekedar mempelajari tentang product knowledge, bukan sekedar kita jualan ngejar cuan doang, enggak seperti itu. Jadi paket komplit lah ya. Alhamdulillah kita berada di Flames Team yang memang selalu menguatkan ya. Oke. Berikutnya, next. Berikutnya, next. Oke. Nah, di sini sebenarnya ketika kita menjalani bisnis bersama Koe, tantangannya apa sih? Challenge-nya? Nah, kalau kita lihat dengan naik turunnya, lika-likunya bisnis ini sebenarnya cuma ada ini loh problemnya. Bicara dari sisi perusahaan, kan sebenarnya kalau ini kita hanya problem di syarat administrasi sama syarat kualitas air, benar nggak sebenarnya? Ya, teman-teman udah edukasi segala macam, ya, udah minta berkas segala macam, nih syarat admin sama syarat kualitas air aja nih. Kalau bicara airnya ya, kalau air purifier, kalau bicara water ya, tapi kalau bicara air purifier paling ya syarat admin aja. Dan problem dari sisi customer apa? Sebenarnya rejection yang harus kita hadapi, yang mungkin buat teman-teman problemnya banyak nggak sih? Banyak, enggak. Sebenarnya problemnya cuma 4 itu doang kok sebenarnya. Kalau mau dirangkum, ya bicara dengan customer ketika teman-teman edukasi, problem cuma ada 4. No need, no trust, no hurry, no money. Itu doang. Benar nggak sih? Ya.
Nah, itu PR kita yang kita pelajari bersama training-training yang ada di kantor pusat, dan kalau kami ada tambahan dari Flash Team Academy untuk mengatasi 4 hal ini doang kok. No need, no hurry, no trust, no money. Ya, tinggal teman-teman untuk membuat orang jadi butuh apa? Ya udah kita pakai tes air. Benar nggak sih? Untuk supaya yang tadinya dia merasa nggak butuh untuk pindah ke water, ya dengan tes air dia jadi geleh melihat air kita pakai electrolyzer ya, gitu seperti itu. Kemudian no trust, ya sama tes air lagi. Atau kalau bicara ini kita ada kok sertifikasinya, atau kita ada kok namanya sertifikat dari WQL-nya seperti itu. Ya, terus kita bisa kasih bukti bahwa misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah pakai untuk mereka membuat trust. No hurry, nggak buru-buru, dia nggak mau entar-entar deh, masih banyak nunda, banyak kan begitu kan? Nah, itu salah satunya dengan cara apa? Ya sama. Ujung-ujungnya ngetes air lagi, ujung-ujungnya kita harus cari, oke, siapa yang pengambil keputusannya misalnya, ya. Jadi bisa, problemnya cuma muter di sini. No money benar-benar dia memang nggak punya duit, atau sebenarnya dia nggak bisa ngitung. Ya, karena di sini kan tanpa pakai alat ini pun mereka harus tetap keluarin air kan. Teman-teman cuman bantuin cara ngitungnya aja, ya. Dan kembali lagi untuk bisa mengatasin ini, ya, teman-teman yang harus dikuatin adalah belief. Keyakinan teman-teman. Boleh nextnya? Jadi problem tuh cuman ini. Karena modal bisnis di Kowe, modal utamanya bukan uang, tapi belief. Ya, Bapak kalau mau tepuk-tepuk Pak, jangan ragu. Siapa yang di sini merasa modalnya pakai uang bersama Kowe? Ada? Nggak ada. Oke, benar nggak ada? Ya, memang nggak ada. Tapi kan saya harus keluarin uang buat ongkos. Nggak ke Kowe aja juga kemana-mana pakai ongkos. Benar nggak? Oke, terus saya juga perlu makan. Nggak ke Kowe juga kan kudu makan. Gitu. Terus, ya tapi saya harus beli alatnya, siapa yang mengharuskan? Kowe mewajibkan nggak ngambil? Tidak, karena belum tentu juga bisa dipasang. Benar nggak? Cuman kalau kita mau pede, kita kan tetap kudu punya. Karena ketika kita punya testimoni berbeda. Ketika testimoni berbeda, aura kita ketemu customer itu akan berbeda. Ya kan? Dengan kita punya testimoni itu satu, oh dengan ini ternyata bikin masakan nggak cepet basi. Oh ternyata dengan seperti ini kita cuci mata, bikin nggak perlu lagi insto dan sebagainya macam, ya. Dari situ teman-teman akan pede. Lagi pula kalau nggak punya, kalau kita mau ngetes air, rumahnya di Bekasi, masa mau ke kantor dulu ngambil contoh air kan nggak lucu, ya kan? Belum lagi ibarat kata gini, enak loh minum. Contoh aja, kenapa kita harus ngambil? Kalau misalnya enak nih minum di kopi bermerek itu ya, di sana kopinya nikmat deh. Kata siapa? Kamu udah pernah ke sana? Belum. Kata siapa? Kata orang. Kan nggak lucu ya. Jadi setidaknya kita nggak fair. Kemudian ketika kita ngambil, wajib nggak ngambil ke leader, ke perekrut? Tidak. Wajib nggak ke diri sendiri? Tidak, gitu ya. Tapi kembali lagi, kalau teman-teman mau berkembang, kalau bicara mau di sini jalanin bisnis, mau duplikasinya gampang, ya teman-teman harus ngambil sama perekrut. Saran saja, supaya apa duplikasinya gampang. Alasannya apa nanti tanya sama lidernya masing-masing, ya. Karena kalau sambil sama diri sendiri, teman-teman nanti ketika ngajak orang lagi, teman-teman akan kesulitan. Karena teman-teman tidak ada motivasi. Bayangin, kalau saya merekrut ibu. Bu, maksud saya pengen motivasi ibu supaya ibu jadi besok udah ada income dari Kowe. Ngambil aja ibu sama diri ibu sendiri. Ya, ibu ngambil, tapi kemudian ibu udah dapat komisinya. Kemudian ibu mau ngajak ibu ini. Karena ibu sendiri ngambil sama diri ibu sendiri, ibu akhirnya nyaranin ibu ngambil ke diri ibu sendiri. Oke. Kemudian yang dapat komisi siapa? Berikutnya ibu. Ibu ngerekrut 10, semuanya ngambil diri sendiri. Ibu dapat apa? Enggak. Paling TPI, ya.
Akhirnya semangat nggak? Enggak. Tapi kalau ngambil sama ke perekrutnya biasa menjadi lebih termotivasi. Ngerekrut 10 bisa dapat 40 juta, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi wajib nggak? Tidak. Kembali lagi, belum tentu bisa kepasang. Ya, jadi kowe tidak mewajibkan. Oke? Nah, jadi belief, modal utama kita belief untuk benar-benar bisa jalanin bisnis ini. Apa yang diperlukan? Next, berikutnya. Nah, bicara belief apa sih? Keyakinan mendalam yang menggerakkan cara kita berpikir, bersikap atas tindakan kita. Karena dengan belief itulah ya yang membentuk identitas diri kita. Ya, apa identitas yang ingin ditampilkan teman-teman? Apa yang sebenarnya selama ini selalu dijalanin dengan keyakinan itu? Kemudian dengan belief itu sendiri, teman-teman bisa memilih keputusan. Keputusan jalanin atau tidak, keputusan tetap ada stay di sini atau tidak. Karena banyak mereka dari yang sudah jadi leader pun ya kemudian hengkang begitu saja karena beliefnya dia memilih yang seperti apa juga. Kemudian dengan belief itu menentukan batas pencapaian. Karena kita tahu nextnya langsung ya di sini kita mau sampaikan bahwa pencapaian kita itu nggak akan pernah melewati dari belief kita. Contoh, saya yakin misalnya belief kita, saya yakin saya akan dapat income 100 juta. Kalau keyakinannya kita 100 juta, kita yakin nggak akan lebih dari 100 juta. Jadi kalau bikin keyakinan, belief, ya teman-teman sendiri. Jadi nasib kita itu kadang tergantung saat ini, bukan kadang, memang tergantung belief kita. Ya, nextnya. Nah, bicara belief, ada positive belief, ada limiting belief. Jadi, di posisi manapun nanti, teman-teman, positive belief, limiting belief itu bisa membuat teman-teman menjadi, belief teman-teman kemarin itu menentukan hidup teman saat ini. Tapi belief teman-teman saat ini akan menentukan hidup teman-teman di masa datang. Ya, positive belief yang seperti apa? Nextnya, boleh? Nih, contoh, saya mampu bangkit, saya orang yang bertanggung jawab, saya layak untuk sukses. Jadi bagaimana teman-teman memberikan belief itu buat diri sendiri. Tapi buat mereka yang memiliki keyakinan yang dia batasi, boleh berikutnya? Nextnya, limiting belief, saya nggak pinter ya, saya nggak punya pengalaman, lingkungan saya terbatas, kalau dia mah memang temennya banyak, jadi kita ngeblocking terlebih dahulu. Nah, baik itu positive belief, baik itu limiting belief ya, itu sangat mempengaruhi belief-belief teman di Kowe itu sendiri. Berikutnya, next. Dan itu pun yang akhirnya banyak membuat orang ya membedakan, ada banyak orang yang skillnya biasa tapi dia bisa sukses besar, sementara ada yang pinter tapi justru stuck. Karena itu tadi belief mereka. Nah di Kowe sendiri belief apa sih yang diperlukan? Nah berikutnya next. Nah yang perlu kita kuatkan teman-teman bagaimana ya keyakinan teman-teman dengan produknya Kowe. Belief pada produk. Benar nggak sih Kowe itu akan memberikan kualitas terbaik buat kesehatan? Dengan ketika teman-teman belief ya teman-teman wajib punya. Ya, walaupun Kowe tidak mewajibkan, ya. Kemudian belief pada company. Dengan dengan Kowe ini sendiri pun ya banyak kebijakan-kebijakan juga yang berubah-berubah, ya. Tapi kita tahu peluang cuannya kan tetap besar ya. Kebayang nggak sih? Kita orang modal cuman 399, oke? Kowe baru terima uang 399, tapi customer sudah punya dapat barang puluhan juta. Teman-teman dapat berapa? 4 juta. Di bisnis mana? Yang ada. Terus kalau sekedar Kowe punya kebijakan berubah, kemudian hengkang gitu, Kowe ruwet, ribet banget sih, harus pakai
foto profesi segala macam, harus pakai ini. Aduh, bisa nggak sih? Coba teman-teman pasti posisikan kalau kita sendiri yang jadi kowe. Kita sendiri yang punya perusahaan kowe. Teman-teman lakukan yang sama nggak? Kan banyak ya ketemu sama customer di luar sana, cuman beli air aja ribet banget sih. Ini kan statement pribadi gitu. Cuman bayar ratusan, kenapa mesti begini? Halo, bayar ratusan, tapi kan harganya puluhan juta loh. Dan kita sendiri, wajar dong kita, kenapa kita dikasih income gede? Karena effort kita di situ. Ya, kemudian kalau satu customer kemudian reject, udah minta kayak gitu tiba-tiba reject, kemudian teman-teman hilang begitu aja. Sayang banget gitu. Berarti kembali lagi belief teman-teman ya. Satu lagi belief pada produk, belief company itu teman-teman belum kuat. Mungkin belief teman-teman masih yang limiting tadi ya, limited belief, bukan positive belief ya. Kemudian belief pada leader. Teman-teman percaya nggak sih sama leader teman-teman? Percaya nggak sih leader teman-teman itu akan memberikan arahan yang terbaik buat diri teman-teman? Ada nggak sih di sini yang berpikiran, gue kerja gini buat keuntungan leader gue? Ada? Hati-hati. Hati-hati. Yang suka naker-naker duit leader gue berapa ya? Gue harusnya bisa pinjam sama dia ya. Ada yang gitu? Aku mau pinjam tapi nggak dikasih. Hati-hati loh. Suatu saat ketulak loh. Ya. Saya yakin semakin besar income didapat, ya tanggung jawabnya juga banyak. Pasti sudah punya itu Allah itu sudah atur. Kenapa dia jangan deh jauh-jauhi dari rasa iri dengki, merasa dia yang lebih beruntung, oh karena jasa gue, no, jangan begitu. Ketika kita hitung-hitungan, hati-hati, yang Maha Kuasa juga hitung-hitungan sama kita. Hati-hati, jangan hitung-hitungan. Dan kembali lagi, ketika kepepet, jangan mengandalkan harapan kita pada manusia. Gue mau ngandalin minjem sama leader gue mau ngandalin minjem sama ini, jangan. Lemparin ke Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, pasti nanti kasih jalan. Tapi kembali lagi, hati-hati sama keyakinannya ya. Kemudian belief pada diri sendiri. Seberapa yakin teman-teman sama diri sendiri? Kalau orang lain mau merendahkan kita, lu nggak bakalan sukses di sini. Lu nggak bisa. Kalau orang lain mau membuli diri kita, boleh. Tapi jangan diri kita sendiri membuli diri sendiri. Maksudnya gimana? Dia pantas, dia produksinya keren karena dia kan lingkungannya bagus. Oh dia anak muda ini karena dia memang jago di medsos. Kita bully diri kita sendiri gitu. Kita nggak yakin kita pun mampu. Kan kembali lagi orang udah punya trackingnya masing-masing gitu loh. Ya. Dan kemudian belief teman-teman sama Sang Maha Super Energi bagaimana? Kan kita ini boleh dibilang makhluk yang bergetar. Ya, semua itu main di energi, di frekuensi, ya, di vibrasi. Ya. Kalau kita mau bicara uang, kalau kita mau bicara rezeki, itu frekuensinya kudu di atas. Ya. Untuk frekuensi di atas, teman-teman harus happy, harus lebih sering bersyukur. Tapi kalau teman-teman masih banyak sedih, khawatir, mikir cicilan ini belum dibayar, cicilan itu belum dibayar. Kemudian bicara lagi tentang yaitu marah, kesel, di PHP, di ghosting sama customer. Kemudian sebel sama keluarga, merasa ini dibebanin, harusnya dia yang tanggung jawab. Halo, itulah layer-layer yang akhirnya memblok rezeki teman-teman. Itu harus dihapus. Pelan-pelan lah, nggak mudah. Tapi kalau teman-teman mau rezekinya lancar, ya itu. Karena itu yang menghambat teman-teman. Ya, itu frekuensi itu ada di bawah ketika bicara sedih, marah, kesel itu di bawah. Gimana mau ketemu sama rezeki? Kalau rezeki itu frekuensinya di atas, itu nggak matching. Ya. Nah, dengan belief-belief ini itu yang benar-benar dikokohin teman-teman ya. Kalau enggak, dengan tadi ya, kesel dengan misalnya, kenapa sih mesti ada demosi? Kenapa sih mesti ada maintenance? Kalau kita hanya fokus pada itu udah hilang seolah-olah, belum lagi gini, kita sudah kemarin-kemarin misalnya sudah dikasih rezeki lewat kowe udah banyak. Tiba-tiba hanya satu momen kemudian kita dapat sedikit,
NS-nya misalnya kemudian kita nyalahin. Ya, nyalahin keadaan, nyalahin manajemen. Kemudian kita lupa dengan rezeki-rezeki yang sudah dikasih kemarin. Akhirnya kita jadi kufur nikmat. Ya. Nah, itu yang mesti teman-teman jaga di bisnis ini. Jadi kita benar-benar harus luruskan hati, luruskan niat di sini. Ya, kembali lagi sama Yang Maha Kuasa. Oke, berikutnya. Nah, jadi belief itu dongkrak untuk teman-teman bangkit, ya. Untuk di sini teman-teman terima kondisi apapun yang ada kalau teman-teman mau happy. Lepaskan dari kemelekatan kita, kemelekatan pada contoh buat teman-teman ya, mungkin yang di sini sudah jadi leader, saya yakin nggak ada yang kita semua sama, nggak ada yang posisi yang pasti paling safety di sini. Tapi kondisi apapun, kalau kita makin khawatir, ya itu makin sulit, ya. Kembali lagi, kalau kita khawatir, ya Allah kasih kekhawatiran itu. Ketika kita marah, ya Allah kasih ketika kemarahan itu. Jadi hati-hati ya. Dengan kita terima, lepaskan kemelekatan, kemudian apa latihannya? Maafkan diri. Kalau kita kemarin mungkin masih nggak terima. Ya. Kemudian apalagi maafkan orang lain. Ketika kita mau bangkit itu, maafkan orang lain dengan belief-belief tadi, teman-teman bisa memaafkan orang lain. Yang tadi misalnya yang harusnya bertanggung jawab dia, kenapa saya? Itu tuh lepasin, terima aja memang kondisi itu begitu. Kemudian maafkan, doakan, kalau bisa setiap hari maafin 10 orang, doakan 10 orang. Ya. Kenapa? Kalau kita mendoakan orang, insya Allah itu akan sebenarnya balik lagi ke diri kita. Jangan kita keluarin, oh gue sompahin loh, itu ntar balik lagi ke diri sendiri. Jangan, sayangin diri kita. Dan bukan apa yang kita ucapin, tapi yang ada di hati terutama. Ya. Kemudian doakan orang lain, kemudian kirim cinta. Walaupun mungkin tadinya dia ngeselin, kirim cinta. Ya Allah kasih kesempatan orang itu untuk melakukan kebaikan buat keluarganya. Misalnya seperti itu, kasih kesempatan, kirim cinta, nggak usah gitu deh. Kita tahu ya, misalnya ada tes nanam 3 wortel misalnya. Yang satu wortel diomonginnya yang baik-baik terus, yang ini dibully terus, yang wortel yang satu lagi dicuekin. Kira-kira yang tumbuhnya bagus yang mana? Wortel yang itu ada penelitiannya juga ya. Wortel yang diomongin baik-baik, akhirnya tumbuhnya subur. Demikian juga kita. Oke, jangan gampang misalnya apalagi nih kondisi lagi begini ya, politik ya. Oh, karena dia lagi begini, oh jangan sayang energinya ya. Nanti balik ke kita lagi ya, karena kita tuh kayak ibarat cermin. Kita lempar ke semesta, hal yang seperti itu balik lagi ke kita. Hati-hati ya. Nah, kemudian tetapkan goals ya. Intinya tetap teman-teman harus tetapkan goals. Misalnya gini, seolah-olah goals itu sudah teman-teman terima, walaupun belum. Ya, misalnya, kalau saya sendiri, alhamdulillah ya Allah, income 100 juta per bulan terlampaui, sudah cair dari Kowe. Ya, saya lakukan, walaupun belum. Itu menipu diri nggak? Enggak. Seolah-olah gini nih, contoh. Kenapa kita berdoanya seperti itu? Jangan, ya Allah mudah-mudahan tolonglah ya Allah, jangan seperti itu gitu. Jadi seolah-olah memang kita sudah terima. Itu yang saya lakukan. Contoh, kayak kita deh, anak kita minta sama kita. Kalau alhamdulillah terima kasih, kita bilang terima kasih ya Bunda, udah dikasih es krim walaupun belum. Kalau anak ngomong begitu terus, lama-lama kita kasih nggak? Kita kasih. Ya demikian juga ya. Dan pasti Allah tahu kapan saatnya. Tapi ketika sudah bikin goals, jangan ditanyain kapan terjadinya sama Allah, jangan. Ya jangan ditanyain, kok nggak nyampe-nyampe goalsnya, jangan. Misalnya di sini juga kan kita juga tingkatkan ibadah mungkin di sini ya, dengan zikir atau sholat tepat waktu kita benerin, terus perbaiki hubungan juga dengan keluarga. Ya intinya kita tahu yang Allah suka itu apa, lakukan. Dan kita tahu ketika kita lakukan sesuatu Allah nggak suka, buru-buru deh sholat taubat. Walaupun cuma hal sederhana, misalnya aku harusnya kan misalnya ada orang minta tempe gitu misalnya, kita nggak kasih. Nah Allah suka nggak sih kita nggak kasih? Nah itu buru-buru deh sholat taubat ya. Insya Allah kita bersihkan hal itu rezeki akan mudah datang ya. Terus ikhtiar terus setelah kita tingkatkan ibadah, kita lakukan aja deh yang memang kita tahu memang Allah suka.
Nah, ikhtiar tetap terus dilakukan, menjaga belief kita, terus senyum dan terus bersyukur apapun keputusan Allah. Karena yang bikin orang stres itu kalau kita ngambil hak prerogatif Allah. Ya, kita berharap kenapa sih orang stres? Karena dia mau ketika ketemu orang hasilnya harus seperti ini. Ketika ketemu sama customer, dia maunya langsung on the spot, ngambil. Ya, kita yang menentukan hasil, itu yang bikin stres. Tapi kalau kita memang sudah lakukan sunatullah dan kita biasakan untuk lepaskan keputusannya, karena kita tahu pasti setiap orang sudah punya takarannya masing-masing. Itu teman-teman akan ringan. Dan mudah nggak ini? Nggak mudah kalau yang belum terbiasa. Tapi mungkin nggak dilakukan, latihan terus. Sangat bisa. Dan kalau teman-teman mau sayang sama diri teman-teman sendiri, sama keluarga teman-teman, ini yang harus dilakukan. Ini saya loh ya. Kalau teman-teman mau pakai silahkan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Karena saya yakin semua yang ada di sini ujung-ujungnya pengennya bahagia kan? Ya. Dengan itu kalau mau bahagia ya ini yang harus dilakukan. Ya. Kadang apapun kejadiannya itu semua hanyalah tukang pos. Benar nggak sih? Ya, misalnya kita punya anak yang ngeselin. Apa nih sebenarnya message Allah? Kan yang maha kuasa itu nggak langsung ngomong ketika ada sesuatu. Benar nggak? Mau message ke kita nggak langsung ngomong, benar nggak? Pasti dikasih dengan adanya kejadian. Entah misalnya nggak closing, udah closing, udah mau dipasang, tiba-tiba nggak jadi, udah teknisi datang misalnya, tiba-tiba customernya batalin. Coba flashback lagi, ada apa nih pesan Allah? Oh kemarin mungkin saya marah-marah, kesel, jadi auranya udah nggak bagus, entah gimana caranya jadi batal. Ya, dan itu yang mesti terus dijaga every day, every time. Mau tidur, mau apa, yang tadi mungkin sama pasangan hubungannya kurang baik, nggak apa-apa deh, terima aja. Misalnya saya sendiri pun memperbaiki itu teman-teman ya. Yang tadinya saya mungkin masih nggak terima pasangan mungkin nggak support ya, banyak kritik, ya udah saya terima, tapi saya bikin sekarang gemesin aja kalau dia yang kritik saya gitu. Saya saat ini, kemarin saya share itu, saya percakapan sama suami ke adik saya, yang adik saya tadinya lagi kesel sama anaknya jadi ketawa kan, ngelihat chattingan saya ya, yang mungkin menurut dia dulu-dulu nggak pernah seperti itu gitu ya. Tapi itulah, semenjak kita perbaiki seperti itu, alhamdulillah Allah mudahkan semuanya. Karena buat saya berpikir ridho suami ya ridhonya Allah gitu ya. Dan tapi aku nggak bisa keluar rumah seperti dulu lagi nih misalnya, harus pulang malam, rezeki bukan karena itu, pasti ada jalannya ya. Kembali lagi tetap strict, apa kalau memang teman-teman mau goalsnya apa, perbaiki dari sisi ibadah, dari sisi hubungan, hablum minallah, hablum minanasnya diperbaiki, itu aja sih ya. Jadi insya Allah nextnya boleh Mas, sudah mau berakhir. Nah ini sekedar aja ya, saya ini sebenarnya nggak bisa terlalu bisa dipantas untuk dipamerkan ya, bukan untuk sekedar pamer. Saya selama di Kowe, saya belum pernah dulu ya HM pertama, paling income saya itu cuma so-so aja lah gitu. Di sini alhamdulillah ya mulai memperbaiki terus ya. Kembali lagi, mungkin belum terlalu seksi buat teman-teman yang ada di sini ya. Tapi insya Allah jika memang dengan income yang lebih besar dari ini, hal yang baik buat saya, buat keluarga saya, buat leader saya, buat semuanya di hari ini sampai di jangka masa mendatang, mudahkan ya Allah. Tapi kalau memang jika tidak baik, ya jauhkan. Doa saya hanya begitu. Jadi ketika ketemu customer pun, saya pun lakukan begitu. Misalnya, oh ya Allah, jika memang dengan customer ini, kontrak dengan customer ini menjadi baik di hari ini hingga mendatang, baik buat saya, buat keluarga saya, buat leader saya, buat Kowe, buat semuanya, mudahkan. Tapi jika tidak baik, jauhkan. Itu aja yang doa saya ya. Jadi teman-teman
saya jalaninya ringan, dan saya mau semua yang ada di sini pun, terutama juga yang mungkin teman-teman yang online, jalani semua dengan happy, hati ringan, kembali lagi kepada keputusan yang Maha Kuasa atas setiap ikhtiar kita, itu akan sangat ringan di hati kita. Ya, oke, nextnya. Jadi, the moment you believe, you already halfway there. Jadi saat kita percaya, sebenarnya kita udah setengah jalan. Ya, ketika kita percaya pada sesuatu itu udah setengah jalan. Tinggal kita terus latih dengan terus perbaiki diri. Ya, berikutnya. Kayaknya sudah selesai. Ya, thank you ya. Jadi itu sedikit yang mungkin saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Jadi yang baik datangnya dari Allah, yang jelek saya mohon maaf lahir dan batin. Saya sharing di sini ini tadi, paling tidak saya mau menguatkan teman-teman bahwa perjalanan Nikowe pasti ada onak dan duri, tapi ketika hambatan itu terjadi, anggap aja teman-teman lagi lewat sebuah gajlukan. Lagi mau menuju ke jalan tol tapi ketemu gajlukan. Ketika ketemu gajlukan, teman-teman bilang, oh sebentar lagi goalsku nyampe. Tapi jangan ditanyain lagi ya, kapan goalsnya nyampe, itu terserah ya Maha Kuasa. Ya, oke itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik insya Allah jadi jariah saya, yang jelek saya mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.